Jadi anatomi dari sistem pernapasan, pertama itu kita harus tahu dulu respirasi itu apa sih. Jadi respirasi dapat diartikan sebagai gabungan aktivitas mekanisme yang berfungsi dalam proses masuknya O2 atau oksigen ke dalam tubuh dan pengeluaran karbon dioksida ataupun CO2. Nah, fungsi dari respirasi itu yang pertama menjamin ketersediaan oksigen untuk metabolisme sel tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida yang merupakan hasil sisa dari metabolisme sel tubuh. Nah, kita masuk ke anatominya. Nah, di anatomi pernafasan yang pertama itu ada organ pernafasan hidung. Nah, hidung ini merupakan saluran udara yang paling awal ketika kita menghirup udara. Nah, di hidung ini memiliki dua lubang yang disekat di dalam hidungnya. Nah, di dalam hidung juga terdapat bulu yang berguna untuk menyaring udara, debu, kotoran yang masuk ke lubang hidung. Kemudian ada faring. Nah, faring atau tekak merupakan pipa berotot berukuran 12,5 cm yang berjalan dari dasar tengkorak sampai bersambungan dengan esofagus pada ketinggian tulang rawan tiroid. Nah, faring ini terletak di belakang hidung atau nasofaring, kemudian terletak lagi di belakang orofaring atau mulut dan di belakang laring ataupun faring laringeal. Nah, faring ini merupakan persimpangan di antara jalur nafas dan jalur makan. Kemudian kita masuk ke anatomi ketiga, yaitu ada laring. Nah, laring atau pangkal tenggorokan adalah saluran udara yang berperan sebagai pembentuk suara. Nah, letak faring itu berada di depan, faring sampai ketinggian vertebra cervical. Nah, kemudian ada trakea. Nah, trakea merupakan lanjutan dari laring yang terbentuk oleh 16 sampai 20 cincin yang terbentuk dari tulang rawan. Nah, tulang rawannya ini berbentuk seperti huruf C. Nah, yang terletak sebelah dalam yang diliputi oleh selaput lendir beserta bulu getar yang disebut dengan sel basilia. Kemudian trakea ini memiliki panjang 9 sampai 12 cm dan berdiri di belakang dari jaringan ikat yang dilapisi otot polos. Kemudian ada bronkus. Nah, bronkus ini merupakan lanjutan dari trakea sebelumnya. Lanjutannya ini membentuk dua percabangan. Nah, itu bronkus ini percabangannya itu terletak di antara interkostal 4 dan interkostal 5. Nah, kemudian bronkus sendiri memiliki 3 percabangan. Nah, yang terdiri dari 6 sampai 8 cincin yang merupakan bronkus kanan. Kemudian untuk bronkus kiri sendiri itu terdiri dari 9 sampai 12 cincin dan mempunyai 2 cabang. Kita lanjut ke paru-paru. Nah, paru-paru ini merupakan organ di mana tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, paru-paru ini merupakan organ yang elastis, berbentuk kerucut yang terletak dalam rongga dada atau toraks. Nah, kedua paru-paru kiri dan kanan itu saling terpisah oleh mediastinum sentral yang berisi jantung dan beberapa pembuluh darah besar. Nah, kemudian paru-paru kanan itu dibagi menjadi 3 lobus oleh visura interlobaris. Nah, sedangkan paru-paru kiri itu dibagi menjadi 2 lobus. Nah, suatu lapisan yang kontinu mengandung kolagen dan jaringan elastis dikenal sebagai pleura yang melapisi rongga dada. Ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu pleura parietalis bagian dalam. Nah, kemudian ada pleura fascialis. Nah, pleura fascialis ini adalah bagian pleura yang paling luar. Nah, kemudian paru-paru dibagi menjadi 2 bagian tadi,
Seperti yang saya sebutkan, itu ada paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, di paru-paru kanan itu terbagi menjadi 3 lobus. Nah, yaitu lobus pulmodextra superior, medial, dan inferior. Sedangkan pada paru-paru kiri itu terdapat 2 lobus, yaitu yang terdiri dari pulmo sinistra lobus superior dan lobus inferior. Selanjutnya itu masuk ke biomekanika dari fase pernapasan. Nah, untuk biomekanikanya sendiri itu kita membagi menjadi 2 fase. Yang pertama itu ada fase inspirasi dan fase ekspirasi. Nah, fase inspirasi sendiri itu adalah proses di mana masuknya oksigen ke dalam paru-paru saat kita bernapas. Nah, mekanisme inspirasi ketika terjadi kontraksi otot diafragma dan otot interkostal secara aktif. Jadi otot diafragma dan otot interkostal kita ini berkembang atau mengembang secara aktif. Nah, hal inilah yang mengakibatkan ukuran alveoli meningkat dan penurunan tekanan, sehingga menyebabkan tekanan atmosfer itu lebih tinggi 13 kali dibanding dengan tekanan di dalam alveoli. Sehingga karena tekanannya atmosfer lebih besar, maka masuklah udara dari luar ke dalam paru-paru kita. Kemudian fase ekspirasi. Nah, fase ekspirasi ini juga sering disebut dengan fase relaksasi. Nah, jadi fase ekspirasi ini merupakan suatu keadaan di mana kembalinya otot tulang rusuk ke posisi semula yang tadinya mengembang kemudian mengempis atau kembali ke posisi semula. Nah, dengan kembalinya ke posisi semula ini, tekanan rongga dada ini mengalami peningkatan sehingga lebih tinggi tekanannya dibandingkan dengan tekanan atmosfer udara. Nah, sehingga udara yang di dalam paru-paru kita ini mengalami penekanan sehingga penekanan yang mengakibatkan udaranya tertekan hingga kembali ke luar melalui jalur pernafasannya tadi. Nah, kemudian kita masuk ke biomekanika pernafasan manusia yang dibagi menjadi 2 golongan. Pertama itu ada pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, pernapasan dada, pada pernafasan dada yang berperan penting adalah itu otot antar tulang rusuk. Nah, otot-otot ini itu berupa muscle intercostalis externa, muscle intercostalis interna, dan muscle internos interna, intercostal internos. Nah, otot pada tulang rusuk ini dibedakan menjadi 2, yaitu otot tulang rusuk luar yang berperan dalam mengangkat tulang-tulang rusuk dan tulang rusuk dalam yang berfungsi untuk menurunkan atau mengembalikan tulang ke posisi semulanya. Ketika otot-otot antar tulang rusuk luar berkontraksi, nah otot-otot tulang rusuk luar ini adalah muscle intercostalis externa. Nah, ketika muscle intercostalis externa ini berkontraksi, maka tulang rusuk akan terangkat sehingga volume dada bertambah besar. Sehingga bertambahnya besar volume dada ini akan menyebabkan tekanan dalam rongga dada ini lebih kecil dibandingkan tekanan rongga dada luar. Sehingga tadi yang saya jelaskan, masuklah udara yang dari luar tadi karena tekanan udara pada atmosfer lebih tinggi, maka akhirnya udara masuk ke dalam pernafasan kita atau masuk ke dalam paru-paru kita. Nah, kemudian karena tekanan udaranya tadi yang dari luar sudah masuk ke dalam, berarti ini disebut dengan proses inspirasi. Nah, sedangkan pada proses ekspirasi terjadi ketika otot-otot
pada muscle intercostalis interna ataupun otot tulang rusuk dalam itu berkontraksi sehingga tulang rusuk kembali tertarik ataupun kembali ke posisi semulanya sehingga menyebabkan tekanan udara di dalam tubuh meningkat. Nah, tekanan udara di dalam tubuh yang meningkat ini yang menyebabkan udara itu di dalam paru-paru tertekan dan akhirnya mengalir ke luar tubuh. Nah, proses inilah yang disebut dengan proses ekspirasi. Kemudian kita masuk ke pernapasan perut. Nah, pada pernapasan perut ini, otot yang berperan aktif itu adalah otot diafragma dan otot dinding rongga perut. Nah, apabila otot diafragma ini berkontraksi, maka posisi diafragma akan mendatar. Nah, hal ini menyebabkan volume udara pada dada ini bertambah besar sehingga tekanan udaranya semakin kecil. Nah, jadi itu ketika volume rongga dadanya membesar, otomatis tekanan udaranya juga mengecil. Nah, penurunan tekanan udara yang menyebabkan menggembangnya paru-paru sehingga mengakibatkan udara mengalir masuk ke dalam paru-paru ataupun fase inspirasi tadi. Nah, menurut tempat terjadinya pertukaran gas ataupun pertukaran oksigen dan karbon dioksida, nah mekanisme ini dibagi menjadi dua, yaitu pernafasan luar dan pernafasan dalam. Nah, pernafasan luar adalah pertukaran udara yang terjadi antara udara dalam alveolus dengan darah dalam kapiler. Nah, sedangkan pernafasan dalam adalah pernafasan yang terjadi antara darah dan kapiler dengan sel-sel tubuh. Nah, jadi bisa kita garis bawahi bahwasannya pernafasan luar adalah pertukaran udara yang terjadi di dalam alveolus dengan darah di dalam kapiler. Nah, sedangkan untuk pernafasan dalam adalah pernafasan yang terjadi antara darah dalam kapiler dengan sel-sel tubuh. Nah, jadi yang pertama itu darah dengan alveolus. Nah, sedangkan darah di dalam alveolus dengan kapiler. Nah, sedangkan kalau pernafasan dalam itu kapiler dengan sel-sel tubuh. Nah, kemudian masuk keluarnya udara dalam paru-paru itu dipengaruhi oleh perbedaan tekanan dalam rongga dada dan tekanan udara di atmosfer luar, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa mekanisme pernafasan itu dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama itu tekanan udara di dalam rongga dada dan tekanan udara di luar tubuh. Nah, apabila tekanan udara pada rongga dada itu lebih kecil dibandingkan dengan udara di luar, maka hal ini menyebabkan aliran udara itu mengalir dari luar masuk ke dalam tubuh. Nah, sedangkan apabila tekanan udara di luar tubuh itu meningkat atau lebih besar dan tekanan udara di dalam rongga dada itu lebih kecil, nah hal ini mengakibatkan udara di dalam paru-paru tertekan di dalam rongga dada dan mengakibatkan udara ini mengalir ke luar tubuh. Nah, itulah yang disebut dengan fase ekspirasi. Baik, jadi patofisiologi dari pneumonia ini adalah kita wajib tahu dulu bahwa suatu penyakit infeksi pernafasan itu dapat terjadi akibat adanya serangan agen ataupun serangan agen infeksius ataupun agen yang menginfeksi yang bertransmisi atau ditukarkan melalui udara. Nah, pada dasarnya agen infeksius ini memasuki saluran pernapasan melalui berbagai cara seperti inhalasi ataupun saat penghirupan udara, kemudian hematogen melalui darah ataupun dengan aspirasi langsung ke dalam saluran trakobronkial. Nah, pada kasus pneumonia,
Mikroorganisme biasanya masuk melalui inhalasi dan aspirasi, yaitu ketika kita menarik nafas dan menghembuskan nafas. Nah, pada dasarnya mikroorganisme itu tidak bisa berkembang pada jalur pernafasan kita karena adanya mekanisme dari respiratory defense tadi. Nah, bisanya terdapat bakteri yang menginfeksi saluran pernafasan kita itu karena adanya ketidakseimbangan antara daya tahan tubuh sehingga organisme itu dapat berkembang biak dan menyebabkan timbulnya infeksi penyakit pada saluran pernafasan kita ataupun pada pada paru-paru kita. Nah, di dalam tubuh kita saat menghasilkan enzim-enzim dari sel-sel yang melapisi trakobronkia. Nah, enzim-enzim ini yang bekerja sebagai antimikroba yang non-spesifik. Nah, bila pertahanan tubuh tadi tidak kuat, seperti yang saya sebutkan bahwa ketidakseimbangan antara daya tahan tubuh ini tidak kuat, nah, maka mikroorganisme ini dapat berjalan melalui jalan nafas hingga sampai ke alveolus. Nah, jika sudah sampai ke alveolus, bakteri ini akan menyebabkan radang pada dinding alveolus dan jaringan di sekitarnya. Nah, saat mikroorganisme masuk ke dalam alveolus, nah, mikroorganisme ini membentuk suatu proses peradangan yang meliputi 4 stadium ataupun 4 tahap. Nah, tahap-tahapnya itu akan dibahas, yaitu yang pertama itu stadium 1. Nah, atau yang disebut dengan hiperemia. Nah, hiperemia ini berlangsung 4 sampai 12 jam pertama ataupun kongesti. Artinya 4 sampai 12 jam pertama terinfeksi. Nah, ciri-ciri ataupun tanda dari stadium 1 ini adalah itu peningkatan aliran darah dan permeabilitas kapiler di tempat infeksi. Nah, jadi paru-paru kita yang terinfeksi itu 4 sampai 12 jam pertama itu akan mengalami peningkatan aliran darah dan permeabilitas kapiler. Nah, kemudian setelah 4 sampai 12 jam pertama itu kita akan memasuki stadium kedua. Nah, stadium kedua ini disebut sebagai hepatitisasi merah. Nah, hepatitisasi merah ini berlangsung 48 jam selanjutnya. Nah, stadium 2 ini terjadi sewaktu alveolus sudah terisi oleh sel darah merah, eksudan, dan fibrin yang dihasilkan oleh penjamu ataupun host. Artinya paru-paru kita ini ataupun host tempat bakterinya masuk dan mengendap ataupun menuju ke tempat paru-paru itu mengalami peradangan pada berbagai tempat maupun sebagian tempat pada paru-paru kita. Nah, ketika lobus yang terkena infeksi, lobus ini akan menjadi padat karena adanya penumpukan leukosit, eritrosit, dan cairan, sehingga paru-paru berubah warna menjadi merah dan pada peradaban seperti hepar. Nah, hal inilah yang mengakibatkan stadium 2 ini disebut dengan hepatisasi merah, yang artinya paru-paru ini berubah warna menjadi merah karena adanya penumpukan leukosit, eritrosit, maupun cairan. Nah, untuk stadium 2 ini berlangsung sangat singkat, yaitu sekitar 48 jam. Nah, setelah 48 jam ini akan memasuki tahap ketiga, yaitu yang disebut hepatisasi kelabu setelah hepatisasi merah. Nah, hepatisasi kelabu ini berlangsung 3 sampai 8 hari. Nah, pada stadium 3 ini terjadi ketika sel-sel darah putih
darah putih telah mengkolonisasi daerah paru yang terinfeksi. Artinya, sel-sel darah putih ini sudah menuju ataupun sudah sampai ke daerah paru-paru yang terinfeksi. Nah, pada saat endapan fibril terakumulasi di seluruh daerah yang cedera dan terjadi fagositosis sisa-sisa sel. Nah, pada stadium 3 ini eritrosit dalam alveoli mulai direabsorpsi. Nah, lobusnya masih tetap padat karena berisi fibrin dan leukosit. Nah, warna merah yang tadinya hepatisasi merah menjadi pucat kelabu ataupun menjadi hepatisasi kelabu. Nah, dan kapiler darah tidak lagi mengalami kongesti. Nah, kemudian setelah dari stadium 3 ataupun hepatisasi kelabu, ini stadiumnya akan memasuki stadium 4. Nah, stadium 4 ini juga disebut sebagai stadium resolusi. Nah, artinya stadium resolusi ini adalah stadium di mana terjadinya perbaikan pada lobus paru-paru yang mengalami infeksi. Nah, stadium reabsorpsi ini terjadi 7 sampai 11 hari setelah stadium 3 ataupun setelah terjadinya infeksi. Nah, pada stadium 4 ini, respon imun dan peradangan mulai mereda, dan sisa-sisa sel fibrin dan exudate lysis serta direabsorpsikan oleh makrofag, sehingga jaringan kembali ke struktur semulanya. Jadi, respon imun, peradangan mereda, kemudian sisa-sisa sel fibrin dan exudate yang rusak tadi akan diabsorpsi oleh makrofag, sehingga jaringan kembali ke struktur semula. Menurut Misner Darley tahun 2008, pneumonia adalah infeksi yang menyebabkan paru-paru dan sel-sel tubuh mengalami kekurangan oksigen. Menurut Burke Akunha, MD, tahun 2010, pneumonia adalah gangguan menular atau peradangan paru pada parenkim paru-paru, dan kebanyakan pasien memiliki gejala demam, menggigil, gejala gangguan paru seperti batuk produktif, dyspnea, gangguan sputum berlebih, pleuritik, nyeri dada, dan satu atau lebih dari infiltrat atau opasitis pada hasil foto X-ray. Berdasarkan sudut pandang fisioterapi, pasien pneumonia menimbulkan berbagai tingkat gangguan, yaitu berupa kesulitan mengeluarkan sputum, terjadinya perubahan pola pernafasan, perubahan postur tubuh, gangguan aktivitas sehari-hari karena keluhan-keluhan tersebut di atas, dan berat badan menjadi menurun. Berdasarkan data yang dipaparkan WHO tahun 2016, kasus pneumonia mengalami peningkatan prevalensi 2,1% pada tahun 2007 menjadi 2,7% pada tahun 2013. Berdasarkan kelompok umur, peningkatan prevalensi terjadi pada umur 45-54 tahun dan masih terus meningkat di umur selanjutnya. Pneumonia banyak terjadi pada 450 juta orang per tahun. Di dunia, angka kejadian pneumonia tercatat 9,2 juta jiwa meninggal dalam periode 1 tahun di seluruh dunia. 92% dari total kasus yang telah tercatat ditemukan pada benua Asia dan Afrika. Menurut Riskesdas tahun 2013 dan Riskesdas tahun 2018, prevalensi pengidap pneumonia berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan atau nakes di Indonesia tahun 2013 mencapai 1,6%, sedangkan pada tahun 2018 meningkat menjadi 2,0%. Selanjutnya ada etiologi atau penyebab dari pneumonia. Patogen penyebab pneumonia dapat berupa virus, bakteri, fungi, mikrobakterium, dan parasit. Terdapat penyebab khusus lain seperti aspirasi lambung ataupun isi pencernaan ke dalam saluran pernafasan. Pneumonia jenis ini disebut dengan pneumonia aspirasi. Pneumonia jenis ini dapat meningkat pada kondisi gangguan seperti penelan, gangguan kesadaran, GERD, dan gangguan refleks batuk. Selanjutnya klasifikasi
pneumonia berdasarkan kuman penyebab. Yang pertama ada pneumonia bakterial atau topikal. Dia dapat terjadi di semua usia. Beberapa kuman cenderung menyerang seseorang dengan kondisi Klebsiella pada orang alkoholik dan Staphylococcus pada influenza. Yang kedua ada pneumonia atipikal. Dia sering mengenai anak dan dewasa muda yang disebabkan oleh Mycoplasma, Chlamydia, dan Coxiella. Yang ketiga ada pneumonia karena virus. Dia sering terjadi pada bayi dan anak. Dan yang keempat itu ada pneumonia karena jamur. Sering disertai infeksi sekunder terutama pada orang dengan daya tahan yang lemah dan pengobatannya itu lebih sulit. Selanjutnya faktor risiko, di mana ada beberapa faktor risiko yang cenderung dapat mengembangkan pneumonia. Adalah yang pertama itu usia tua di atas 65 tahun. Yang kedua ada komorbid kronis seperti PPOK, kanker, diabetes, penyakit kronis, dan gangguan ginjal. Yang ketiga ada kelainan imunosupresif seperti HIV, transplantasi organ solid, dan riwayat obat imunosupresan. Dan yang keempat ada faktor-faktor yang meningkatkan aspirasi seperti endotracheal tube, stroke, kelainan neurologis. Dan yang kelima itu ada penggunaan obat proton pump inhibitor, penggunaan antipsikotik, dan inhalan kortikosteroid. Dan yang keenam itu ada gaya hidup yang tidak sehat seperti kebiasaan merokok, sering minum alkohol, dan malnutrisi juga dapat meningkatkan risiko terjadinya pneumonia. Tanda dan gejala pneumonia, yang pertama itu napas pendek karena inflamasi pada paru-paru. Kemudian kesulitan bernapas atau dyspnea karena inflamasi dan mukus pada paru-paru. Kemudian demam karena proses infeksi. Kemudian batuk karena produksi mukus dan iritasi jalur udara. Selanjutnya terdengar suara serak karena ada cairan dalam rongga alveolar dan jalur udara yang lebih kecil. Selanjutnya rongki karena lendir dalam jalur udara. Mendesis karena inflamasi di dalam jalur udara yang lebih besar. Kemudian dahak tidak berwarna, terkadang bercak darah merah karena iritasi di jalur udara atau mikroorganisme menyebabkan infeksi. Selanjutnya takikardia atau detak jantung melebihi dari 100 kali per menit, dan takipnea atau pernapasan cepat tetapi dangkal ketika tubuh berusaha memenuhi kebutuhan oksigen. Kemudian sakit ketika bernapas karena inflamasi pleuritik, effusi pleural, atau atelektasis. Yang terakhir sakit kepala, nyeri otot seperti mialgia atau sakit tulang dan sendi. Kemudian mual dapat terjadi tergantung pada organisme yang menginfeksi. Selamat siang Ibu. Ya, siang. Namanya siapa Ibu? Amel, Ibu Amel, umurnya berapa? 50 tahun. Ibu Amel tinggal di mana? Di Jalan Setiang. Ibu Amel punya keluhan apa? Saya demam, batuk, sama sesak. Sudah pernah dibawa ke rumah sakit? Sudah pernah berawat seminggu. Kalau gejalanya sejak kapan? 3 minggu yang lalu. Berarti ini baru keluar dari rumah sakit ya? Kalau sekarang masih ada gejala yang dirasakan? Masih sesak napas terus sulit tidur karena sesak napas. Berarti kalau malam sesak nafas sama batuk terus ya? Baik, jadi asimetrisnya pada inspeksi statis itu bahu pasien tampak sedikit elevasi dengan terdapat spasme pada otot aksesorius pernapasan. Terus raut wajah pasien itu tampak cemas, terlihat protraksi bahu dan frekuensi pernapasan yang meningkat. Kemudian pada inspeksi dinamis statis terlihat pernapasannya menggunakan otot bantu pernapasan dengan fase ekspirasinya itu lebih panjang dibandingkan fase inspirasi saat bernapas. Baik, untuk restriktifnya, yang pertama ada limitasi ROM, itu adanya keterbatasan pada regio shoulder dan juga cervical. Untuk
dilakukan pada sleeping atau tidur karena merasakan sesak napas. Terus untuk limitasi pekerjaannya itu terganggu, dan untuk limitasi rekreasinya itu juga terganggu. Baik, untuk tisu impaired psychological prediction, yang pertama ada psikogennya itu ada di bagian nasal, untuk neurogennya itu tidak ada. Untuk muskulotendinogennya itu adanya spasme pada otot aksesoris seperti muscle scaleni dan muscle sternocleidomastoideus, dan untuk osteoartrogennya itu tidak ada. Baik Ibu, jadi ini adalah alat mengukur skala nyeri untuk mengukur seberapa nyeri sakit yang Ibu rasakan. Jadi kalau makin ke kanan dia akan semakin nyeri. Oke. Kalau Ibu sedang diam begini, sakit tak bagaimana? Kita rasa. Kalau saya tekan begini, baik. Kalau saya gerakan begini, berapa yang kita tekan? Jadi untuk hasil pasnya itu, untuk nyeri diamnya itu 3, nyeri tekannya 3, dan nyeri geraknya 3. Baik, Budi, ada permisi, nanti kalian si Babita, Dada sama Desratma. Jadi, coba tekan si angka 99. 9, kembali 99. 99. Bu, coba kita sebutkan angka 99, 99, 99, 99. Tapi itu sederhana. Baik, jadi interpretasi dari perkusinya itu terdengar suara redup pada right middle loop pasien. Jadi hasil dari tes auskultasi terdengar suara longki pada lobus right lobus pada middle. Oleh Ibu, saya pegang. Kita tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Buang. Jadi interpretasinya itu pengembangan dada kirinya lebih cepat daripada dada kanan. Permisi Ibu. Coba tarik nafas. Untuk interpretasinya case-nya itu tidak berkembang. Selisihnya hanya 2 cm di aksila, dan untuk lower dan middle selisihnya itu 1,5 cm.
Jadi untuk spesifik tes selanjutnya itu ada work scale. Jadi skalanya digunakan untuk membantu penderita menderajatkan intensitas sesak dari derajat ringan sampai berat. Untuk hasilnya itu 4, yang berarti sedikit berat dengan keluar nafas cepat dan dangkal. Baik, adapun diagnosis fisioterapi yang dapat diuraikan berdasarkan hasil dari proses pengukuran dan pemeriksaan, yaitu adanya gangguan spasme otot-otot aksesori pada pernapasan seperti upper trapezius dan sternocleidomastoideus, terus ada penurunan ventilasi pulmonal, sekresi di dalam paru-paru bagian middle lobus, penurunan ventilasi dan ambulasi et cause pneumonia sejak 3 minggu yang lalu. Untuk problemnya itu yang primer untuk mengurangi kecemasan, kemudian sekunder memelihara atau memperbaiki ventilasi jalan nafas, mengurangi spasme otot aksesoris pernapasan, dan membersihkan dan mobilasi sekresi bila konsolidasi dan nyeri dada menurun serta batuk menjadi. Kemudian untuk kompleksnya itu mengembalikan fungsi ADL. Untuk planningnya, tujuan jangka pendeknya itu memelihara atau memperbaiki ventilasi jalan nafas, kemudian mengurangi spasme otot aksesori pernapasan, membersihkan dan mobilisasi sekresi bila konsolidasi dan nyeri dada menurun serta batuk menjadi produktif. Kemudian ekspansi maksimal paru dan memperbaiki postur. Kemudian untuk tujuan jangka panjangnya itu mengembalikan kapasitas fisik dan kemampuan fungsional ADL. Baik, intervensi yang akan dilakukan adalah post-leg breathing. Post-leg breathing ini bertujuan untuk mempertahankan jalan nafas airway pada pasien sehingga membantu penjaluran jalan nafas. Nah, kemudian post-leg breathing ini juga dapat mengurangi kecepatan respirasi, meningkatkan volume tidal, dan memperbaiki toleransi pada lateral. Baik, Ibu, kita akan melakukan post-leg breathing yang di sini nanti Ibu melakukan pernafasan melalui hidung lalu dikeluarkan melalui mulut secara perlahan-lahan ya. Lalu ini dilakukan selama 3 kali pengulangan. Baik, Ibu coba tarik nafas melalui hidung lalu dibuang dari mulut perlahan-lahan. Ulangi lagi, tarik nafas, hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas, hembuskan. Baik, intervensi selanjutnya kita melakukan positioning. Nah, fungsi dari positioning ini untuk mengurangi serangan sesak nafas. Nah, ini dilakukan dengan melakukan posisi yang membuat pasien rileks seperti duduk maupun bersandar di atas meja. Kemudian pasien diinstruksikan untuk melakukan post-leg breathing dengan beberapa kali pengulangan. Baik, Ibu, jadi posisi Ibu rileks seperti ini, duduk, kemudian lakukan pernapasan post-leg breathing seperti tadi. Itu menarik nafas melalui hidung, lalu mengeluarkan secara perlahan-lahan melalui mulut. Dilakukan, Ibu. Tarik nafas dulu, baru buang, tarik nafas lagi, buang lagi perlahan-lahan, tarik nafas, baru buang. Baik, intervensi selanjutnya itu ada segmental breathing exercise. Nah, segmental breathing exercise ini digunakan dengan prosedur pasien melakukan pernapasan dengan posisi berbaring. Nah, nanti ketika pasien melakukan ekspirasi, saat pasien melakukan ekspirasi, terapis akan memberikan tekanan lembut pada area bilateral dan unilateral pasien. Baik, Ibu, permisi, nanti saya bantu Ibu memegang toraks Ibu ya. Nanti Ibu silakan bernafas. Nanti saya akan menekan bagian toraks Ibu ketika Ibu akan mengeluarkan nafas. Baik, Ibu silakan tarik nafasnya. Kedua. Sekali lagi. Permisi sebentar ya. Tarik nafas, Ibu. Tarik nafas lagi. Baik, selanjutnya
selanjutnya ada postural drainage. Nah, postural drainage ini dilakukan untuk mengeluarkan sekresi yang telah ada dalam paru-paru dengan perfusi dan vibrasi pada daerah yang sakit. Nah, efektifan deep coughing exercise dan terkontrol. Waktu yang terbaik untuk melakukan postural drainage ini yaitu sekitar 1 jam sebelum sarapan pada pagi hari dan sekitar 1 jam sebelum tidur pada malam hari, dan dilakukan 3-10 menit. Nah, pada penderita dengan produksi sputum yang banyak, postural drainage ini lebih efektif apabila disertai dengan clapping dan vibrasi. Adapun persiapan pasien untuk postural drainage ini, yang pertama, longgarkan seluruh pakaian terutama pada bagian leher dan pinggang. Terus terangkan kepada pasien cara pengobatan secara ringkas dan lengkap. Terus tanyakan apakah pasien mempunyai refleks batuk atau memerlukan suction untuk mengekalkan postural drainage. Nah, untuk cara melakukan pengobatannya itu, terapis harus di depan pasien untuk melihat perubahan yang terjadi selama postural drainage. Yang kedua, postural drainage dilakukan 2 kali sehari. Bila dilakukan pada beberapa posisi, tidak lebih dari 40 menit. Nah, tiap satu posisi 3-10 menit. Terus dilakukan sebelum makan pagi dan malam, sekitar 1-2 jam sesudah makan. Terus lakukan postural drainage pada area yang sakit atau bermasalah, yaitu pada right middle lobus. Nah, terus untuk postural drainage ini dilakukan pada bagian yang pertama itu ada segmen medial lobus tengah kanan. Nah, untuk posisinya ini pasien tidur dengan posisi 1/4 terlentang miring ke kiri, dan area bawah bed itu ditinggikan sekitar 35 sampai dengan 40 cm. Dan yang kedua ada segmen lateral lobus tengah kanan. Untuk posisinya itu pasien tidur setengah tengkurap miring ke kiri, dan bed pada bagian kaki ditinggikan sekitar 40 cm. Baik, yang pertama kita melakukan clapping. Kemudian vibrasi. Oke, selanjutnya stretching. Baik, untuk home program kita akan memberikan breathing exercise. Nah, breathing exercise ini ada beberapa macam, ada post rate breathing. Nah, frekuensi post rate breathing ini 3 kali sehari. Intensitasnya pasien fokus dan relax, kemudian durasinya itu dilakukan 5-10 menit. Nah, kemudian ada segmental breathing exercise dengan frekuensinya 3 kali sehari. Intensitasnya pasien fokus dan relax, kemudian durasinya 5-10 menit setiap sesi. Kemudian yang terakhir ada postural drainage. Nah, frekuensinya itu 2 kali sehari, sekitar 1 jam sebelum sarapan dan 1 jam sebelum tidur malam. Kemudian intensitasnya dilakukan 3-10 menit per sesi.